Selamat malam. Satu persatu kasus kekerasan dan kejahatan seksual bermunculan dan menjadi sorotan publik. Berita yang menghancurkan hati ini seolah tidak berhenti pemirsa. Dan satu persatu pula korban berani bicara. Media sosial menjadi mediumnya, bahkan menjadi pintu untuk mencari keadilan. Harus diakui ini bukan hal baru, tapi pertanyaannya mengapa terus berulang dan mengapa sulit sekali untuk dihentikan. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa melindungi anak-anak kita dari incaran predator seksual? Dan lalu apa pula hukuman yang pantas bagi mereka, para predator seksual ini agar tidak lagi melakukan aksinya? Saya Dwi Anggia, Anda menyaksikan Dua Sisi. Berita yang bermunculan menyayat hati pasti, dan lebih miris lagi dilakukan oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya. Dan bisa dikatakan para pelaku adalah rata-rata orang yang kenal dekat dengan korban. Tapi ini seperti tidak bisa terbendung pemirsa. Bermunculan terus beritanya dari hari ke hari. Kami bahkan menyajikan berita ini pun terasa agak berat rasanya, tapi harus diangkat ke publik karena harus dicarikan solusinya, dan kita juga harus cari cara bagaimana melindungi generasi muda penerus bangsa dari predator seksual. Karenanya malam hari ini saya mengundang sejumlah narasumber untuk berdiskusi mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah kanan ada Prof. Musni Umar, sosiolog. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Bisa digunakan mic-nya, Prof, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Ibu Retno Listiarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dan juga ada Bu Neng Zubaidah, anggota Komisi Hukum dan HAM MUI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bung Reza Indragiri, psikolog. Selamat malam, Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya akan langsung ke Bu Retno. Bu Retno, Ya. ini kalau kita lihat dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini seolah bertubi-tubi ini berita mengenai kekerasan. Atau kalau saya bilang bukan kekerasan lagi, kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, anak didik, dan pelakunya adalah guru, pengajar, pendidik, dan tidak hanya di rentang sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan di universitas. Betul. Ini sesuatu yang pasti menghancurkan hati. Nggak terbayang mungkin orang tua di rumah mendengarkan kabarnya anak-anaknya tiba-tiba pulang sudah mengandung, bahkan sudah melahirkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan kita, Bu Retno? Kalau KPAI melihat ini kasus ini banyak dilakukan oleh siapa? Ya. Kalau sebelum pandemi ya, kita punya data, saya juga pengawasan langsung, itu ada 2018 sampai 2019 ya, ada dua tahun itu. Memang di 2018 kecenderungan korban itu justru di angka anak laki-laki. Lalu yang di tahun 2019 lebih banyak anak perempuan dari sisi jumlah korban ya. Dan pelaku itu 21 orang, satu adalah perempuan. Yang perempuan adalah yang kasus di Bali, di mana dia mengajak trisam ya. Dia punya pacar, kemudian mengajak muridnya, siswinya untuk trisam gitu di salah satu hotel atau di kamar kos. Nah, yang kemudian cukup kenapa ini kemudian terjadi? Sebenarnya kalau dari beberapa kasus, ketika kami datang ke sekolah, salah satunya kan kita heran ya, kenapa ruang-ruang seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang komputer kok bisa menjadi tempat gitu. Nah, ternyata tadi posisi ya, termasuk blank spot, dan memang sekolah-sekolah itu ternyata tidak memiliki misalnya tambahan sebagai pengamanan perlindungan anak adalah CCTV misalnya. Nah, sehingga yang mengejutkan Mbak, itu ada kasus di Serang, SMP negeri, itu 3 guru di sekolah itu memacari 3 murid
Dan ketahuannya setelah salah satu murid hamil dan melakukan hubungan seksualnya adalah di lingkungan sekolah selama beberapa bulan. Tanpa Kalau terdeteksi itu selama ya beberapa tidak bulan? terdeteksi ya sama sekali. Oke. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan juga oleh pelaku. Yang kedua kan sebenarnya ada relasi kuasa ya. Relasi kuasa yang timpang tentu itu juga jadi faktor di mana anak ini bisa saja kan di bawah ancaman. Kan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nggak ada suka sama suka kalau bersetubuh dengan anak dan tidak ada mau sama mau kan. Jadi itu adalah pidana. Nah ini yang kemudian terjadi. Salah satunya lagi memang anak itu harusnya diajarkan untuk speak up ya, artinya berani untuk berbicara. Nah memang kita harus ngerti juga secara psikologi para korban kekerasan seksual pasti takut bicara. Juga ketika ada orang tua yang tahu, ini juga ada korban kami, jadi dia orang tuanya tahu tetapi merasa ini aib. Nah terbongkarnya di sekolah itu ada 25 siswi yang kena setelah satu siswi melapor. Nah uniknya satu siswi ini ruqyah modelnya. Jadi gurunya bilang di tubuh kamu ada jin, lalu mau diruqyah enggak? Ruqyah pulang sekolah, lalu nunggu sepi dan ternyata jinnya ada di payudara dan vagina dibilangnya. Nah korban yang terakhir itu merasa ini diajarin orang tuanya bagian itu ada bagian yang nggak boleh dilihat dan disentuh siapapun, berarti ini orang jahat. Nah dari situ dia mencoba mencari akal untuk melepaskan diri ya dalam situasi sekolah yang sudah mulai sepi. Berhasil dan untungnya orang tuanya juga peduli ya, langsung lapor polisi ke TKP dan betul-betul bisa diamankan. Nah dari situ 24 siswi lainnya mengaku mengalami mengalami pelecehan atau pencabulan yang sama. Nah ini ya, jadi menurut kami situasi sekolah yang pulang sekolah ketika sepi dan ada blank spot itu sebenarnya menjadi pelakunya lebih bebas gitu. Yang kedua tadi anak-anak yang dididik tidak berani berbicara, memang itu juga menjadi problem, mereka tidak berani mengatakan apa yang tidak nyaman atau apa yang mereka rasakan. Satu lagi yang karena kasus di SD paling tinggi di data kami, yaitu di 2018-2019 itu 64,7% adalah jenjang SD. Nah itu karena tadi ya iming-iming, ancaman itu lebih mudah dilakukan oleh para predator ini adalah kepada anak SD yang mungkin tidak ngerti juga konsep hubungan seksual, kekerasan seksual. Itu kan belum tahu ya. Itu sih kalau di data KPAI. Oke, saya mau ke Bung Reza. Bung Reza tadi disebutkan oleh psikologis korban itu rata-rata akhirnya tidak berani bicara, akhirnya lebih ke diam gitu ya, dan apalagi keluarga juga secara psikologis mungkin ya beban berat ya, menganggap ini sebagai aib. Harusnya seperti apa menghadapi kondisi seperti itu, baik dari kacamata korban ataupun keluarga korban misalnya? Pengalaman menjadi korban adalah pengalaman sangat tidak menyenangkan. Itu sebabnya ada istilah primary victimization, kemudian ada secondary victimization. Di Indonesia kan menjadi sudah jatuh tertimpa tangga, bahwa orang yang hari ini mengalami peristiwa kejahatan seksual, dia sudah menjadi korban primer, tapi kemudian ketika dia mencoba untuk mencari pertolongan, belum tentu orang akan berpihak pada dia. Stigma, perlakuan diskriminatif, kehinaan-hinaan segala macam akan ditimpakan kepada korban, bahkan mungkin juga ke keluarga korban. Inilah yang disebut sebagai viktimisasi sekunder. Tidak hanya masyarakat awam, sayang beribu sayang, ada oknum-oknum penegak hukum yang maaf kata terlalu dangkal pemikirannya, menganggap bahwa manusia itu ternyata bisa diminta untuk melupakan begitu saja, sehingga tidak memberikan layanan penegakan hukum sebagaimana mestinya terhadap para korban ini. Nah ini kan jadi sistemik. Jadi kalau kemudian dipertanyakan bagaimana cara mengatasinya, ternyata solusinya tidak hanya dengan bagaimana mengubah pola pikir, pola sikap masyarakat, tapi sebagian otoritas penegakan hukum pun harus diluruskan cara berpikir mereka, cara pandang mereka, dan cara penyikapan mereka terkait dengan kasus-kasus semacam ini. Kenapa? Ini mengesalkan sekali. Kenapa? Tahun 2014 sesungguhnya sudah ada Inpres, instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Kalau hari ini kita murka luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa yang kita perbincangkan ini, pertanyaan saya, seluruh kementerian dan lembaga yang tercantum di dalam Inpres tersebut pernah melakukan review tidak? Pernah melakukan evaluasi tidak? Sekaligus terkirim pesan kepada Presiden selaku pihak yang mengeluarkan Inpres ini. Presiden sudah tagih belum? Seluruh kementerian dan lembaga, bagaimana tindak lanjut mereka terhadap Inpres tersebut? Karena salah satu pasal dalam Inpres tersebut adalah secara berkala kementerian dan lembaga harus menyampaikan laporan kerja mereka terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu tidak berjalan? Saya tidak melihat itu. Jadi kembali lagi, Mbak Anggi bertanya saya, apa solusinya? Cek Inpresnya. Barangkali ini pesan yang tegas juga kepada Presiden Jokowi, agar tidak menyikapi masalah ini secara hit and run saja,
berikan hukuman berat kepada guru bejat, itu pesan yang positif. Tapi itu kan hit and run, simptomatik saja. Ya. Agar penyikapan dari seorang kepala negara itu menjadi lebih berbobot, Harus menurut ada action, saya, ya. pakailah bahasa-bahasa, kalimat-kalimat, instruksi-instruksi sebagaimana yang ada dalam Impres Gen Aksa tersebut. Oke, tadi Anda bilang institusi penegakan hukum juga responnya tidak maksimal ya. Sebagian tidak maksimal. Lalu bagaimana kemudian para korban bisa menyalurkan? Ini kan rata-rata saya menyebutkan di awal tadi, media sosial ini jadi pintu masuk untuk mencari keadilan akhirnya. Karena ya ketika melapor tidak dapat respon yang baik. Saya akan meresponnya begini Mbak Anggi. Kalau kita bicara tentang data yang dikabarkan dari tahun ke tahun selalu naik. Saya ingin bertanya, itu sebetulnya data insiden atau data insiden yang terlaporkan? Oke. Kalau data artinya ada banyak yang tidak terlapor juga barangkali. Betul, mungkin. betul. Oke. Tapi kan karena kita bicaranya terus-menerus pakai Ya. data kan, pakai angka, maka sekali lagi ini data tentang insiden, tentang peristiwanya, Ya. ataukah data insiden yang terlaporkan? Kalau itu merupakan data insiden yang terlaporkan, boleh jadi untuk menyemangati masyarakat, ada tafsiran positif yang kita bisa bangun. Kenapa angka itu terus-menerus naik adalah masyarakat, wabil khusus korban dan keluarga korban lebih berani melapor. Oke. Media lebih intens memberitakan. Otoritas penegakan hukum melakukan penanganan mudah-mudahan dengan cara yang profesional. Kalau tiga pihak itu paling tidak bekerja secara sinergis, maka bisa dipastikan data insiden yang terlaporkan itu akan naik. Karena korban sekaligus keluarga bahkan masyarakat akan terdorong, akan tersemangati untuk terus-menerus melapor. Jadi tidak melulu tafsirannya negatif. Ada tafsiran positif yang bisa kita bangun. Kalau kita sepakat bahwa sesungguhnya data yang tersaji dari sekian banyak kementerian dan lembaga tentang kejahatan seksual terhadap anak, sesungguhnya merupakan data tentang insiden yang terlaporkan. Artinya fakta menyedihkan juga angka itu tinggi berarti. Betul. Ya. Fakta menyedihkan. Nah, lalu tadi menanggapi pernyataan Bung Reza mengenai masyarakat kadang-kadang ini menstigma juga para korban segala macam. Nanti saya akan lihat mengapa masyarakat kita seperti itu, Prof. Musni. Tapi kita jeda dulu sejenak, usai jeda. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.